Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, asap rokok menggempul di antara gedung tinggi, menjadi saksi bisu rutinitas yang terus berulang setiap hari. Dari bara kecil di ujung tembakau, sejarah dunia pernah berubah. Revolusi industri mengubah segalanya. Ketika tangan manusia digantikan mesin, jutaan batang rokok lahir setiap hari. Dan di ujung timur dunia, di negeri dengan tanah vulkanik yang subur, tembakau menemukan rumah barunya, Indonesia. Setiap lintingan yang terlahir dari tangan-tangan sederhana adalah mimpi yang menyala. Mimpi para petani dan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada tanah yang berdebu, pada daun yang mengering di bawah mentari. Tembakau bukan sekedar daun, ia adalah sumber penghidupan dan salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian negeri. Antara melindungi tradisi dan menjaga masa depan. Tahun 2023, penerima negara dari cukai hasil tembakau mencapai lebih dari 213 triliun. Angka yang diproyeksikan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, ekspor daun tembakau Indonesia menembus nilai 3,28 triliun, membawa harum nama bangsa di pasar dunia. Menurut data Kementerian Perindustrian, industri tembakau menyumbang 4,22% terhadap produksi domestik bruto nasional. Sebuah angka menegaskan, tembakau adalah pilar ekonomi yang tak bisa diabaikan. Namun, di sisi lain asap ini membawa paradoks. Jumlah perokok aktif di Indonesia kini mencapai 70 juta orang dan lebih mengkhawatirkan. 7,4% diantaranya adalah anak-anak berusia 10 hingga 18 tahun. Di tengah kontribusi ekonomi yang besar, terdapat beban sosial dan kesehatan yang tak kalah besar. Inilah wajah tembakau di Indonesia, antara devisa dan derita, antara sumber penghidupan dan sumber penyakit. Sebuah dilema yang masih menggempul di antara kita. Di balik satu hisapan, ada tangan petani yang bekerja sebelum fajar, ada daun yang dikeringkan di bawah matahari, dan ada sistem cukai yang menahan, menyeleksi, dan membatasi. Di setiap senja di Rancabango, hamparan daun tembakau bersapa pada angin. Ada harapan yang tersimpan, ada kenangan yang dijaga, dan ada perjuangan yang tak kunjung padam. Disinilah, di kaki Gunung Guntur, di sebuah desa bernama Rancabango, kisah tembakau menemukan bab terbarunya. Beginilah kisah di balik nikmatnya tembakau. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa di balik setiap bara yang menyala, selalu ada kehidupan yang perlahan terbakar. Nama gue Ramadan Afik. Gue adalah mahasiswa dari salah satu universitas di Jakarta dengan konsentrasi broadcast journalism. Di sini gue bakal ngajak kalian untuk berbincang dengan beberapa narasumber di Desa Rancabango. Kalau daerah sini lokasi pertaniannya terus berkurang karena ketahuan kan dari tadi kan dipakai perumahan gitu kan. Okay. Mungkin ke depan daerah sini juga jadi perumahan. Berarti kebabat semua tuh lahan kebabat perumahan gitu kan. Makanya jangka panjang komoditas tembakau daerah Rancabango mungkin bisa punah. Sayang banget sih kalau punah. Satu dari mulai harga gitu kan. Harga makin turun terus ya, karena turunnya ya memang kita juga nggak tahu ya apakah permainan tengkulak. Kenapa? Ya tengkulak kan cari untung. Kadang-kadang kita merasa takut si tengkulak kecil umpama bilang pabriknya udah tutup gitu kan, mau tutup seminggu lagi. Kejadian kemarin saudara jual awalnya galabag itu jual 20.000. Yang belakangnya itu jual sebatas 15.000 gitu kan. Karena katanya mau tutup, tapi 2 minggu ke depan dia masih beli. Alasannya ada pabrik lain yang nerima gitu kan. Paham. Ya bisa jadi permainan itu. Ya. Kalau masalah turunnya tembakau, harga tembakau itu kita pasti nggak bakalan paham apakah permainan tengkulak apakah enggak. Yang jelas turun memang sangat signifikan. Di tahun ini paling parah. Paling parah.
Setelah berbincang dengan salah satu petani lokal, kita mendapatkan beberapa fakta dan keluh kesah yang mereka alami. Maka dari itu, selanjutnya gue bakal ngobrol langsung sama Ketua DPK Asosiasi Petani Tembakau Indonesia di wilayah Rancabango, Kang Depi. Gue berharap beliau dapat menyampaikan dan memberikan informasi terhadap fakta-fakta industri tembakau yang terjadi di desa ini. Sebetulnya emang dasar prosedur itu betul bahwa di wilayah desa Rancabango, khusus kampung Cincang RW itu lahan itu bukan berarti kita akan kendalikan, tapi lahan itu sebetulnya hampir 35% terserobok karena ada pelimpahan. Memang benar yang disampaikan oleh Pak Ohan. Lahan di desa tersebut makin berkurang akibat banyaknya petani yang menjual lahan kepada pihak properti untuk dijadikan perumahan. Kang Depi menyampaikan mengenai permainan harga oleh para tengkulak. Dia menyampaikan statement yang sama dengan Pak Ohan bahwa penyebab ketidakstabilan harga disebabkan karena terlalu panjangnya proses distribusi dari bandar 1 ke bandar 2 dan seterusnya. Dalam situasi harga tembakau yang sering dimainkan oleh pihak tertentu nih, itu ada nggak langkah-langkah atau upaya solusi dari APTI sendiri dalam memperjuangkan keadilan harga untuk petani? Nah itu kita kemarin-kemarin 2-3 tahun ke belakang kita sudah bermain MOU sama Dinas Pertanian terkait untuk melantarkan MOU terkait dengan Rajang Kasar, perjanjian dengan Rajang Kasar, perjanjian dengan daun basah, perjanjian dengan daun molek. Dari awal Garut kita komitmen harga misalkan 50.000, datang ke Jawa harganya 30.000, 20.000 Tidak sesuai dengan MOU. tidak sesuai dengan MOU. Nah makanya banyak sih orang yang ngirim tembakau dari Garut ke Jawa. Ada yang misalkan pembelanjaan 10 juta kita bayar 5 juta ada, hangus gak dibayar. Ada pembayaran 25 juta, ada yang 10 juta kan. Banyak orang Garut yang nggak dibayar di Jawa. Berdasarkan apa itu alasannya? Satu dengan satu syarat busuk daun bakaunya busuk, terus timbangannya hilang. Itu kan ada mafianya seperti itu, Pak. Ya kan? Mafia. Nah itulah yang kita akan keluarkan, mafia di luar jangkauan kita. Betul, di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Mafianya adalah timbangan. Mafia itu adalah daun busuk. Mafianya adalah daunnya muda. Setelah mendapat fakta dari Kang Depi yang cukup membuat gue terkejut dengan kondisi industri tembakau di desa ini, kali ini gue mau lanjut berbincang dengan salah satu pelaku industri di desa Rancabango. Permisi, Assalamualaikum. Mas. Ini dia Mas Agung. Gue berharap beliau dapat memberikan statement dari sudut pandang yang berbeda, mengingat beliau merupakan orang yang membeli tembakau dari para petani. Beliau adalah founder rokok dengan merek Aussie. Rokok ini baru saja dilegalkan atau mendapat izin cukai. Kini, beliau sedang berjuang merintis dan membesarkan merek rokok tersebut. Ketika saya buat perusahaan rokok, itu bisa menampung sekitar untuk awal 40%. 40% dari 40% dari hasil tembakau. hasil petani di sini? Iya, Oke, betul. 40%. Betul, itu kan membuka lapangan pekerjaan juga. Betul. Selain bukan hanya petani saja, karena anaknya juga bisa kerja di sini nih. Oke, kayak gini Mas contohnya. Nah, seperti ini. Ini juga ada orang tua berarti- yang jadi petani tembakau. Oh iya. Dia kerja iya, dia masukin tembakonya iya. Terkait harga sih Mas. Katanya harga tembakau itu khususnya di tahun ini di daerah sini itu jadi harga yang paling hancur, paling anjlok gitu Mas penurunannya. Ketika tembakau dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dari dulu kala itu hancur. Oh berarti harga. memang Itu secara- bisa faktor cuaca, Oke. bisa faktor tanah, Banyak faktor tuh Mas. banyak faktor. Terkait bahan baku produksi tembakau di sini kan Mas bilang nggak semuanya ambil dari daerah Betul, sini, dari betul, Garut atau betul. dari desa ini. Betul. Ada juga Mas yang ambil dari luar Pulau Jawa. Jawa, betul, seperti Itu Lombok. kenapa tuh Mas? Mungkin saya yakin sih Mas pasti ada alasan tersendiri. Jelas terkait hal ada, itu. karena begini, dari satu batang rokok itu tidak bisa satu atau dua jenis. Kita bicara kretek ya.
Ya, kretek. Saya pakai minimal 6 jenis tembakau. 6 jenis daun jadi ada di dalam satu linting. Betul, plus cengkeh. Cengkeh ya, karena kretek itu tadi. Ya, identik kretek itu karena adanya cengkeh. Betul. Ada kapulaga, ada vanila. Nah, jadi itu alasannya kenapa. Berarti bukan karena karena emang seperti itu racikannya Mas ya? Betul racikan. Jadi masih ada bahan-bahan lain. Kalau misalkan jadi di dalam satu linting itu cuma satu jenis atau satu tok gitu Mas cuma ambil dari sini? Nggak Itu bisa. Nggak Nggak bisa. bisa. Lebih ke soal rasa ya Mas? Betul. Dia akan mencari cita rasanya mau kemana. Mas Agung menjelaskan bahwa alasan ia tidak mengambil tembakau sepenuhnya dari desanya bukan karena mengabaikan petani lokal, melainkan karena kebutuhan rasa. Satu batang rokok membutuhkan kombinasi beberapa jenis tembakau yang tidak semuanya bisa didapatkan dari satu daerah. Karena itu, tembakau dari luar wilayah juga menjadi bagian penting. Dalam hal ini juga, pemerintah tidak tinggal diam terhadap keberlangsungan para petani tembakau. Pemerintah memberikan subsidi kepada petani tembakau dalam bentuk BLT. BLT bagus. Apa yang dibuat pemerintah untuk petani itu sangat bagus dan sangat membantu. Dan itu harus lebih dikembangkan lagi dan harus lebih selektif lagi. Apakah para petani ini menerima atau bukan para petani yang menerima? Sama seperti yang disampaikan para narasumber sebelumnya, langkah pemerintah untuk subsidi para petani lokal sudah bagus. Tapi dengan satu catatan, mereka harus mengawasi berjalannya pembagian subsidi tersebut sesuai dengan target. Karena fakta di lapangan mengatakan, terdapat oknum di balik pembagian subsidi yang membuat tidak tersebar sebagaimana mestinya. Di ladang hijau Ranca Bango, tembakau tumbuh menjadi sumber kehidupan. 6 bulan masa panen, petani bekerja sejak dini hari, merajang, menjemur, lalu menjual hasilnya. Kadang ke pabrik besar, kadang sekedar untuk bertahan hidup. Namun, harga tak selalu berpihak. Permainan tengkulak dan pabrik sering menekan nilai daun dengan alasan kualitas. Sementara itu, bantuan cukai hanya datang setahun sekali, sekitar Rp1.200.000. Tak cukup untuk pupuk yang dibutuhkan 2 kali lipat dari subsidi yang ada. Bagi mereka yang mencoba memproduksi rokok sendiri, izin cukai menjadi tembok tinggi. Dijanjikan 2 minggu, tapi bisa setahun tak keluar. Tanpa orang dalam, usaha kecil terhenti. Sementara rokok ilegal justru mudah beredar akibat cukai yang terus naik. Dari daun yang dikeringkan hingga pita cukai yang ditempel. Tembakau membawa cerita tentang ketekunan dan ketimpangan. Andai kata pemerintah mengeluarkan subsidi, tolong diawasi dengan sebaik mungkin. Jangan sampai yang nggak bertani menerima, justru yang petani-petani itu nggak menerima gitu kan. Pemerintahnya betul, sekali lagi pemerintahnya betul udah menggelontorkan dana sekian besar. Tapi sayang kan kalau nggak ada pengawasan sampai ke bawah. Terus di harga-harga tembakau, kalau bisa ya pemerintah mempertahankan jangan sampai harga tembakau itu sangat anjlok jauh turun harganya seperti tahun sekarang kan sangat-sangat jauh turunnya. Harapan saya pemerintah bisa melihat dari unsur masyarakat taninya. Biarpun saat ini bagus apa yang dilakukan pemerintah saat ini, tetapi kalau ada utusan dari pemerintah langsung ke masyarakat tani, itu akan berbeda. Bukan hanya dari sisi diwenangkan oleh si A, diatur oleh si B, diatur oleh si C.